Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Bahari, alhamdulillah kita ketemu lagi di podcast Segoro Side. Dan kali ini kita kedatangan tamu. Beliau dikenal sebagai ahli alat penangkapan ikan, alat tangkap ikan, atau istilahnya finger Pak ya, fishing. Dan beliau juga expert di bidang konservasi. Assalamualaikum Cak Kandar. Waalaikumsalam. Sobat Bahari, saya manggilnya Cak Kandar, itu adalah nama keren beliau, nama artis. Jadi kalau teman-teman sekalian mencari di medsos Pak ya, di Google, coba ya Cak Kandar, Cak Kandar UB gitu ya, nanti teman-teman akan mendapatkan kami informasi terhadap beliau Pak Kandar. Nama lengkapnya Sukandar, itu Pak ya? Satu kata aja Pak ya? Satu kata. Sobat Bahari, beliau Pak Sukandar ini atau Cak Kandar, beliau adalah dosen akademisi dari Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Berada di program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan. Betul Pak ya? Iya, betul. Ya. Jadi beliau sudah melanglang buana, menghadiri banyak seminar, dan baru saja kita dari cabang dinas kelautan perikanan Kabupaten Tuban menghadirkan beliau sebagai narasumber dalam acara pengolahan, ya, koordinasi pengolahan pesisir. Baik Pak, saya langsung panggil Cak Kandar aja nggak apa-apa ya? Ya, memang panggilannya. Baik, Cak Kandar, kita akan membahas terkait dengan pengolahan ekosistem pesisir yang berkelanjutan dan meminimalisir potensi konflik kepentingan. Nah, ini judul temanya lumayan berat bagi kami, tapi mohon pencerahan dari Cak Kandar step by step nih Cak Kandar, agar Sobat Bahari bisa mudah memahami bagaimana yang dimaksud dengan pengolahan ekosistem pesisir ini. Mungkin pertama bisa diawali dengan apa sih yang dimaksud dengan pesisir, Cak Kandar? Silakan. Ya, jadi pesisir ini memang setiap negara punya definisi sendiri-sendiri. Beda-beda Pak? Beda-beda. Oh gitu ya. Jadi maka ada yang memakai kilometer dari titik garis pantai ke arah darat, kemudian tetapi secara keilmuan ada beberapa konsep yang di keilmuan. Satu itu pesisir adalah daerah yang dipengaruhi oleh iklim laut. Jadi selama dia dipengaruhi iklim laut, itu adalah pesisir. Jadi batasnya ke arah daratan, terus ke arah laut itu kita biasanya mengatakan coastal zone, yaitu 4 mil. Mengapa 4 mil? Itu daerah yang memang produktivitasnya tinggi. Jadi daerah yang produktivitasnya tinggi. Kemudian ada yang konsep kedua itu yang dipengaruhi oleh perubahan salinitas. Jadi selama ada air payau seperti itu malah jaraknya jauh ke darat, sampai seperti kalau di Kalimantan itu sampai Palangkaraya kan masih payau ya, sehingga daratannya jauh. Nah, sehingga kemudian di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 kita mengambil sikap bahwa pesisir itu adalah kawasan yang kecamatan, daratan yang punya kecamatan, ya kecamatan yang mempunyai pantai itu disebut kawasan pesisir. Jadi walaupun punya 1-2 meter, pokoknya kawasan itu karena pendekatannya administratif. Nah, ke arah laut itu memakai kita itu 4 mil waktu itu untuk karena dulu pengelolaannya
masih di kabupaten. Nah, tetapi konsep ini kemudian pada langkah-langkah berikut pesisir ini dijembati dengan integrasinya suatu pengelolaan wilayah pesisir, pengelolaan darat sama pengelolaan ruang laut. Jadi ini dijembati. Nah, saya malah berharap sebenarnya kita kalau ada perda, ya perdanya satu yang menyangkut ruang laut dan darat jadi satu, bukan ada batasan lagi. Tapi batasan pengelolaan boleh lah, tapi batasan bahwa suatu aturan itu jadi satu. Nah, pesisir, jadi konsepnya di sini bahwa pesisir batasannya administrasi yang di dulu ya Pak. Tapi sekarang itu kan dipakai batasan pasang tertinggi ke daratan. Tapi ada lagi di undang-undang yaitu sepadan pantai, yaitu sepadan pantai itu adalah 100 meter dari garis pantai ke arah daratan. Ya itu namanya sepadan pantai. Nah, ke laut itu ya kalau karena sekarang mengikuti undang-undang 23 ya itu berarti kita 12 mil ke arah laut. Ya, itu pesisir. Ya, pesisir. Baik. Kita sering mendengar pengolahan pesisir karena banyak yang berkepentingan di situ, maka harus dilakukan secara terpadu. Sebenarnya konsepnya bagaimana Cak Gandar? Ya, jadi gini, pesisir terpadu itu berarti tidak ada pemisahan antara darat sama laut. Karena pesisir ini adalah tempat akhir dari daratan. Kalau tidak terpadu ya sama aja ngelola yang di pesisir, tapi daratnya tidak dikelola, ya tetap jadi tempat pembuangan dari atas bawahnya. Di atas gunung itu semua terjadi perusakan hutan, ya erosinya ke laut. Nah kemudian laut pesisir ini daerah yang bebannya tinggi. Baik pemukiman, industri, perkantoran, pelabuhan, transportasi, ya khususnya di Indonesia ya jalan itu lebih cenderung ke arah pantai, dekat pantai. Kemudian pelabuhan, semua beban tinggi. Kemudian mengapa kalau ditanya mengapa pesisir selatan itu lebih kecil? Karena daerahnya gunung, bukan daerah subur. Selatan Jawa. Iya, selatan Jawa itu. Karena ya utara yang jadi beban terbesarnya utara ya itu. Nah sehingga maka ini harus benar-benar kalau harus terpadu. Jadi sudah kalau tidak bisa sektoral ya, kalau sektoral nanti ya terkotak-kotak lagi, makanya harus dikelola bersama. Kalau bahasa Jawa Timuran sekarang mungkin lagi in petahelik lah ya itu ya semua pihak. Tapi intinya kalau ke ruangan yaitu dari atas gunung sampai bawah laut harus sinkron ini. Harus sinkron. Ya, sinkron. Nah, itu namanya terpadu. Itu bukan terpisah-pisah. Ya. Terus bagaimana Pak tentang keterlibatan masyarakat? Seberapa penting Pak? Meskipun sudah pengolah, misalnya pihak-pihak, misal beberapa instansi terkait sudah kompak terpadu, seberapa penting sih Pak keterlibatan masyarakat terhadap suksesnya sebuah pengolahan ini? Ya, kalau saya gini, sebenarnya kalau mau dikerucut di pemanfaatan, sebenarnya kan piramida, masyarakat itu tetap besar. Ya. Ini karena terbesar ya tetap dia harus berperan, gitu. Jadi bukan terbalik. Kalau istilahnya saya sebenarnya ada istilah kalau di dalam ekonomi ada trickle up, ada trickle down. Jadi kalau ini memang ingin terpadu ya dari atas sampai bawah ini yang banyak ini piramida ini sampai dasar harus jadi satu. Nah perannya masing-masing. Ya atas itu. Jadi kalau saya selalu menggambarkan gini, ada senjata itu, pistolnya itu pemerintah. Ya. Daya ledak itu pekerja di kepemerintahan sama swasta. Daya ledak.
Tapi peluru ini masyarakat. Jangan dibalik. Maka disebut trigger, yaitu pemerintah, pemicu. Tapi yang bergerak mau cepat, mau melobangi besar, itu tergantung di peluru. Itu tergantung pelurunya. Ya. Senjatanya bagus, pelurunya kapok ya enggak nembus. Daya ledaknya tinggi. Nah, tapi baliknya juga bahasanya kuat, tapi daya ledaknya kawan, ya enggak jalan. Nah, inilah sebenarnya di dalam bekerja, mana fungsi itu. Jangan pemerintah yang di depan, jadi peluru. Pelurunya berhenti, enggak jalan. Ini yang sekarang karena kita butuh cepat. Nah, di dalam pengolahan pesisir itu jangka panjang urutannya. Jadi nggak bisa hanya setahun, 2 tahun. Kita harus terus continue, bergulir terus. Nah, masyarakat ini, peran masyarakat harus seperti gini. Gimana orang bisa sholat tidak perlu diperintah? Awalnya dibuat kesadaran. Kedua, setelah dia tahu, baru dikasih reward, dipukul ya. Tapi saat dia sudah jadi ritmenya, jadi habitnya, otomatis jalan. Nah, ini yang dibutuhkan jangka panjang. Itu. Jadi situ peran masyarakat di situ, Pak ya? Iya, peran masyarakat itu di ujung, bener-bener di depan. Jangan dibalik. Kalau masyarakat itu jadi peledaknya, nggak ada duit, jadi peledak gimana? Ya ini pengusaha, gitu loh. Jadi swasta, pemerintah, gitu. Yang jadi penguat ini, jadi badannya senjata ya pemerintah dengan apa? Legalitas, kebijakan, itu kan ini. Jadi kalau ininya kuat kan, pegangannya jelas. Iya. Soalnya di masyarakat sendiri sebagian potret yang kita dapat sih masyarakat sangat beragam pemahamannya terkait dengan lingkungan, ekosistem dan sebagainya. Ada yang tidak tahu sama sekali, ada yang tahu tapi ya diem aja, ada yang sudah paham, bersemangat untuk melakukan sesuatu yang positif terkait dengan konservasi. Tapi dengan keterbatasannya mereka merasa tidak berdaya, terus gimana caranya yang lain, masa saya saja yang pingin, yang lain cuek aja. Gimana seharusnya peran masyarakatnya? Ya, jadi gini, selama ini saya bekerja di konservasi itu kan mulai dari mahasiswa. Setiap saya ketemu dimanapun orang konservasi ya itu aja. Ya, maka istilahnya orang yang mau bekerja dengan alam itu cenderung orang gila. Sama dengan gini, saya sempat kemarin diskusi ya, sama teman-teman, apa bedanya pendaki gunung sama penelusur gua atau penyelam? Ini pertanyaan dari seorang pendaki gunung, penyelam, sama penelusur gua. Penelusur gua. Pasti orang mengatakan sama, tidak. Orang pendaki gunung itu mesti masih senang foto. Senang foto. Ya, coba foto orang pendaki gunung paling banyak di media sosial. Ya. Terus terbukti itu. Ya. Kedua, yang sedikit agak senang foto, yaitu bahwa dia ingin publikasi penyelam. Tapi coba ada enggak foto-foto orang menelusuri gua? Maka orang penelusur gua itu cenderung tertutup. Dan saya baru menyadari, saya kenal adalah penelusur gua, baru menyadari setelah teman-teman tanya. Karena saya merasa tidak tertutup. Tapi sebenarnya saya tertutup saat ngomong gua. Tapi ngomong terumbu karang juga tertutup saya. Tapi ngomong gunung saya bisa cerita jalan.
baru kemarin Pak. Nah ini persoalannya karena tadi itu aku ngomong bahwa kita ini bagaimana melibatkan masyarakat untuk dikonservasi itu memang kecil. Karena orang yang mencintai sama dengan gitu. Apakah keindahan itu perlu didiskusikan? Pertanyaan itu. Karena keindahan itu universal. Setiap orang punya sisi yang lain. Tidak perlu dia. Nah, sama di alam nanti ada orang yang konservasi itu menganggap penting, tapi orang lain tidak menganggap penting. Ya. Nah, saat meyakinkan itu maka ada namanya simbol-simbol yang harus sama, pengukurannya sama. Yaitu contoh gini, mangrove itu apa? Nah, itu harus sama. Jadi supaya inilah sama untuk punya. Walaupun tidak mau semua orang mengkonservasi mangrove, tapi tahu mengukur mangrove ini fungsinya menahan pantai umpamanya. Yeah. Ya itu harus sama, semua itu harus sama. Tahu dulu itu. Itu jangan mangrove ini nanti mau oksigen segala macam, jangan karbon, jangan. Ya udah, yang simpel aja dulu. Itu yang harus disadarkan kepada masyarakat. Kemudian masyarakat itu mau melakukan itu, paling tidak itu ya walaupun tidak melakukan penanaman, paling tidak dia sedikit tahu tentang manfaat gitu. Tapi kalau menganggap tidak ada manfaat, ya udah selesai. Apalagi dia memanfaatkan, ada manfaat, ada pemanfaat. Ya contoh begini, ya mungkin karena saya omongan yang sederhana aja. Pecinta alam itu apakah pemanfaat alam atau pecinta alam? Pecinta alam. Kalau pecinta alam dia mau buat jalur daki baru gak berani Pak, karena merusak. Tapi kalau pendaki gunung ya gimana caranya? Jadi dia penikmat alam aja. Nah ini beda, dua sumber beda ya. Penikmat alam sama pecinta alam. Penikmat alam sama pecinta alam. Iya sama, memanfaatkan alam ini. Sederhana. Nah itu yang kompleksitas di dalam penyadaran. Nah tingkatan penyadaran itu karena proses, tidak bisa dari pendidikan singkat, tidak, karena proses. Sama orang sederhana di religi lah. Orang sholat, pertama sholat hanya gerakannya aja, hafalnya. Suatu saat dia menemukan kenikmatan sholat itu, ini kayak gitu. Kira-kira, nah di alam juga gitu, kenikmatan yang tidak terhingga. Nah itu proses. Sebenarnya untuk konservasi itu sendiri, tantangannya gimana, Cak Kandar? Kalau saya konservasi itu, saya bilang sederhana ya. Konservasi itu harus tetap ditetapkan ruang. Walaupun tantangannya besar. Saya sebenarnya untuk di Jawa Timur, saya itu prihatin dengan penetapan Gili Ketapang. Tetapi itu bersyukur sudah berani menetapkan kawasan konservasi. Ketimbang sama sekali tidak menetapkan ruang untuk konservasi. Karena gini, tantangannya konservasi itu lawannya tuh banyak. Satu tuh pangan, kebutuhan pangan. Orang bilang perut lah, ya, perut. Terutama di pesisir itu tantangannya terbesar itu. Apalagi laut kita itu open access, ya. Semua itu sudah persoalan. Jadi itu. Yang kedua yaitu paling besar yaitu istilahnya hobi. Ya, jadi tantangan hobi itu. Karena hobi, bayangkan hobi, umpamanya hobi ikan nemo dengan cara apapun. Dulu kucing raas siapa yang mau? Karena penghobi lah, kucing raas jadi endemik. Oh iya. Ya, kucing raas itu sekarang paling top di dunia. Satu ekor bisa 10 juta loh, sekarang hampir 16 juta satu ekor. Kayak gitu. Itu di Jawa Timur loh. Nah, karena apa itu yang menjadikan mahal? Ikan Napoleon, siapa yang bikin mahal? Penghobi.
Nah itu penghobi kemudian memanfaatkan alam, dia ngambil, sedangkan kita tidak bisa memproduksi ya, melakukan budidaya pembiakan, maka ngambilnya dari alam, semakin lama semakin kecil. Nah yang terakhir ujungnya dari pangan ini, walaupun itu bisa didiskusikan, pangan sama hobi itu muncul namanya wisata. Nah wisata itu ya lawannya konservasi. Nah sehingga saya tapi termasuk orang pelaku ini wisata, karena mencari uang paling cepat itu wisata. Dan saya punya konsep ini, wisata itu menjual sesuatu yang barang kita enggak hilang. Ya. Nah, cuman inilah yang harus, jangan mistourism, tapi wisata terbatas. Maksudnya? Jadi jumlah pengunjungnya diperkecil. Oh. Disesuaikan itu. Kalau mistourism ya nanti ya tetap aja kalau di CMC itu kan harus ident. Terus kalau di 3 warna kita batasi cuma 200 orang 2 jam. Ya kayak itulah contohnya. Harus kita melakukan itu. Nah, cuman sekarang mana? Kalau butuhnya tadi itu pangan, perut ya sebanyak-banyaknya. Ya. Itu. Nah, itu konservasi itu ya tantangannya besar. Selain itu tantangan, istilahnya di konservasi itu ada tantangan langsung Mas, ya di dalam, ada tantangan di luar. Di luar itu contohnya perubahan iklim. Nah ini belum tahu konservasi terumbu karang. Kalau perubahan iklim tinggi nanti terus berjalan, suhu laut itu 34. Kalau sekarang itu terumbu karang bleaching, memutih. Nah kalau perubahan iklim ini terjadi betul, terumbu karang mati semua. Tetapi, nah masih ada tetapi Mas, apakah alam itu mampu merecovery atau mengadaptasi diri terhadap perubahan iklim? Saya nggak tahu. Dari hasil kajian kita dari coral bleaching karena El Nino ya, itu di Python itu recovery-nya lebih cepat dibandingkan di pasir putih, bangsering, itu lebih cepat di Python. Mengapa dia lebih sampai sekarang belum tahu. Sehingga apa? Kita jangan menganggap laut kita sudah kita tahu. Kita masih bodoh tentang laut. Itu. Ya. Karena di pesisir itu banyak kepentingan. Berarti ada banyak proteksi konflik. Menurut Cak Kandar sebagai akademisi, bagaimana posisi pemerintah, posisi akademisi dalam meminimalisir terjadinya konflik kepentingan ini? Kalau saya satu, kuncinya di tata ruang. Tata ruang konsisten aja. Jadi kalau menetapkan A ya A, jangan dirubah-rubah. Konsisten. Ya, walaupun resiko salah. Jadi saya nggak setuju penurunan status. Contoh ada kawasan suaka alam tuh, kemudian karena kebutuhan diturunkan status jadi taman satwa, jadi jangan. Jadi kalau di kita di KKP itu kan taman suaka ya. Jadi jangan lah, kalau taman ya berarti kan pemanfaatannya lebih besar di kawasan konservasi. Kalau suaka kan pemanfaatannya kecil ya. Jadi memang protect ya. Ya jangan diturunkan dari suaka, turunkan ke taman. Kalau dulu ini daerah kawasan mangrove ya mangrove, jangan dirubah daerah industri. Nah itu, ya itulah konsisten itu. Jadi karena kebutuhan pasti selalu tambah kebutuhan itu, nggak bisa ditahan. Ya ruang itu pasti, ya salah satunya pemukiman. Gak bisa ditahan selama kita itu tetap penduduknya bertumbuh, kemungkinan tetap butuh. Nah, maka yang penting itu
Kalau di sini tetapkan mangrove, ya tetap mangrove, jangan dirubah. Terutama khusus pesisir. Nah, contoh lagi ya, di darat yang lebih kemiringannya 15% kan sebenarnya tidak layak untuk pemukiman karena kemiringan. Tapi ini sekarang jadi tempat yang indah-indah, daerah lereng-lereng gunung itu malah. Nah, sedangkan itu kan sebenarnya buffer untuk konservasi tanah dan air itu. Oke, Cak Kandar, terakhir, bagaimana kita membangun optimisme untuk dapat melakukan pengolahan ekosistem pesisir yang berkelanjutan? Kalau saya tetap, jadi tadi itu satu orang pilih yang mewakili, karena kita tidak bisa 100% kita berkelanjutan, maka pilih. Jadi tetap ada yang keterwakilan untuk memelihara keberanian. Karena gini, kalau di laut contohnya, kalau ini ada 100 hektar, 1 hektar kita protek betul, bisa 1 hektar mensupport yang 99 hektar. Jadi marilah kita konsepnya, kalau saya selalu konsepnya gini, di 1 hektar kita kan jadi bank. Bunganya yang kita tangkap di 99 hektar itu bunganya. Yang 1 hektar itu jadikan modal intinya. Jangan di otak-atik. Sudah. Nah, sama di Jawa Timur mana kawasan yang akan benar-benar terwakili. Nah itu. Nah kita pilih, protek betul itu, kita lindungi, ya lindungi. Jadi, karena kalau mau pelestarian pengawetan kuncinya perlindungan dulu. Kalau mau ngawetnya gimana kalau tidak ada perlindungan, gitu loh. Gimana mau melestarikan kalau tidak ada perlindungan, gitu ya. Itu makanya itu kuncinya di perlindungan. Lindungi betul, baru. Gak usah seluruh, gak 100%. Saya nggak setuju 100%, karena manusia butuh pangan, butuh hobi, ya, itu. Jadi jangan, saya maupun orang konservat, saya tidak mau mengatakan 100%. Ini kita harus berani menentukan keterwakilan tadi, Pak. Iya, keterwakilan. Harus ada. Harus ada. Oh, iya. Dan apa namanya? Kekeh. Konsisten tadi ya. Konsisten. Oke. Terima kasih sekali Cak Kandar atas waktunya dan masukannya, sudah menyemangati kita terkait dengan pengolahan pesisir yang berkelanjutan. Sahabat Bahari, demikian tadi perbincangan kita dengan Pak Sukandar atau Cak Kandar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita terus bersemangat ya dalam membangun pengolahan pesisir yang berkelanjutan. Demikian, mohon maaf jika ada kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.